Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Funa Agista dengan nomor induk mahasiswa 24400777535. Kami dari Paramabira, Paduan Suara Mahasiswa Bina Nusantara. Bersama rekan saya, Juanti Ovianingsi Panusi, bisa teman-teman panggil Viana. banyak hobi yang berkaitan dengan musik, mulai dari hobi bermain instrumen sampai dengan hobi olah suara atau menyanyi. Dalam teori musik, manusia memiliki tipe suara yang berbeda-beda, baik pria maupun wanita. Tipe suara manusia sendiri terbagi menjadi berdasarkan genre mereka. Untuk laki-laki, terbagi menjadi tiga, yaitu tenor, bariton, dan bass. Sedangkan untuk perempuan juga terbagi menjadi tiga, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Yang pertama ada tipe suara pria. Untuk tipe suara dari laki-laki yang pertama yaitu tenor. Tenor sendiri adalah suara tinggi pada penyanyi pria. Secara umum, tenor terletak di antara nada C3 atau nada C satu oktav di atas nada C natural sampai nada A4 atau nada A di atas nada C tengah dalam paduan suara. Sedangkan untuk penyanyi solo hingga nada C5. Kata tenor sendiri berasal dari bahasa Latin tenere yang berarti menahan. Dalam polifoni abad pertengahan dan Renaissance antara sekitar 1250 dan 1500, tenor merupakan suara dasar yang dijadikan rujukan untuk menentukan suara-suara yang lain. Berikut adalah contoh penyanyi tenor. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Dum 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 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, itu tadi merupakan contoh penyanyi dari tenor. Selanjutnya, kita akan beralih ke bariton. Bariton adalah jenis suara yang umum bagi pria dewasa antara suara bass dan tenor. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti suara dalam. Dalam musik, suara ini biasanya ditulis dalam nada A di bawah nada C tengah atau A2 hingga ke nada F di atas nada C tengah atau F4. Tergantung pada keadaan sejarah. Penggunaan istilah bariton berawal dari baritonans pada abad ke-15 pada musik keagamaan Prancis. Pada tahap awal, suara ini digunakan sebagai suara pria terendah, sama seperti suara bass. Tapi pada abad ke-17, Italia mengubah istilah tersebut sebagai suara pria di tingkat menengah, seperti penggunaannya saat ini. Tetapi sejak abad ke-17 hingga abad ke-19, tingkatan suara bariton masih dianggap sebagai suara bass. Hanya pada abad ke-19 istilah bariton digunakan untuk membedakannya dengan suara bass. Berikut ada contoh penyanyi bariton.
Oke, itu tadi merupakan contoh penyanyi dari bariton. Selanjutnya, kita akan beralih kepada tipe suara pria yang terakhir, yaitu bass. Bass adalah jenis suara terendah penyanyi pria, biasanya mempunyai jangkauan dari nada E2 sampai E4. Walaupun demikian, beberapa penyanyi yang nada rendahnya bisa sangat ekstrim, bisa mencapai nada C2. Nada bass bisa dihasilkan baik dari suara manusia ataupun dari alat musik. Sesuai dengan namanya, bass juga berfungsi sebagai root atau akar, dasar dari sebuah lagu. Oleh karena itu, bass merupakan jenis suara yang harus ada dalam setiap komposisi paduan suara campuran atau mixed choir atau paduan suara sejenis pria, male choir. Berikut ada contoh penyanyi bass. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left the seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. Oke, tadi merupakan contoh dari penyanyi bass. Selanjutnya, tipe suara wanita yang akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tipe suara wanita. Tipe suara wanita yang pertama ini ada soprano. Jadi soprano itu merupakan suara nyanyian yang paling tinggi. Soprano juga sering dibawa ke dalam beberapa subkategori yang dibedakan berdasarkan rentang, warna vokal atau timbre, berat suara, dan ketangkasan suara. Soprano sendiri sering dipecah menjadi beberapa kategori, yaitu soprano coloratura, soubrette, soprano lirik, spinto soprano, dan soprano dramatik. Sekarang kita akan menonton contoh penyanyi soprano. Nah, itu dia tadi contoh penyanyi soprano. Gimana, keren kan? Kita lanjut ya. Yang berikut ada suara mezzo-soprano, atau biasa kita sebut mezzo. Mezzo-soprano adalah jenis suara mid-range untuk wanita. Jadi suara mezzo-soprano ini terletak di antara suara sopran dan suara kontralto. Nanti sebentar bakalan kita jelasin lagi nih, apa sih suara kontralto. Mezzo-soprano ini sering dibagi menjadi 3 subkategori, yaitu lirik mezzo-soprano, coloratura mezzo-soprano, dan mezzo-soprano dramatis. Yuk kita nonton lagi nih contoh penyanyi mezzo soprano.
teman-teman, itu dia tadi contoh penyanyi mezzosoprano. Kita bakalan lanjut ke kontralto. Jadi kontralto itu adalah suara yang biasa kita sebut alto. Ini tuh jenis suara wanita yang paling rendah. Jadi untuk suara kontralto memiliki tesitura terendah dari suara wanita. Kontralto sering dipecah menjadi 3 kategori turunan, yaitu koloratura kontralto, lirik kontralto, dan kontralto dramatis. Sekarang kita bakalan nonton lagi nih contoh penyanyi kontralto. Nah, teman-teman, itu dia tadi contoh penyanyi kontralto. Jadi teman-teman bisa bedain kan kalau misalnya tadi sopran itu suaranya bakalan lebih tinggi, kalau mezzo soprano itu suaranya bakalan di pertengahan antara soprano dan kontralto, sedangkan kontralto itu suaranya akan lebih rendah. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi latihan soal nih. Untuk soal yang pertama, yaitu secara umum dibagi menjadi berapakah suara manusia, baik pria maupun wanita. Nah, ayo teman-teman jawabannya dipikirin dulu, dicatat dulu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa tipe suara bass wajib ada dalam sebuah paduan suara campuran atau mixed choir? Coba nih, tadi masih ingat nggak yang dijelasin Kak Satria? Lanjut, Kak. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu disebut dengan tipe apakah tipe suara tinggi untuk pria. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jenis suara yang range-nya pertengahan antara soprano dan alto disebut? Ayo, apa nih teman-teman? Dicatat dulu ya jawabannya. Untuk soal nomor 5, jenis suara wanita yang paling tinggi adalah apa? Dan soal yang terakhir, suara kontralto dibagi menjadi berapa bagian dan coba sebutkan salah satunya. Oke teman-teman, kalau sudah ditulis jawabannya, kita bakalan buka kunci jawabannya. Ini dia. Udah dilihat, kita lanjut ke jawaban pertanyaan selanjutnya. Nah, teman-teman, sesi latihan soal dan kunci jawaban tadi menjadi akhir dari sesi kita hari ini ya, teman-teman. Semoga materi yang kita bawakan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.